Ini bagaimana caranya membagi waktu di sebenarnya antara bekerja dengan ibadah. Karena ini kebetulan nanya perempuan. Kalau yang tanya laki-laki, kalau ibadah doang nggak kerja-kerja, gimana keluarganya? Nggak dapat nafkah dong gitu ya. Iya, Karena perempuan mohon izin penjelasannya. Iya benar juga ya, benar juga itu. Mas Fadli terima kasih. Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sibuk bekerja tidak bisa ibadah. Gimana nih? Pertanyaannya perempuan atau bahkan kebalikannya, pengen banyak beribadah buat laki-laki tapi nggak bisa bekerja. Jadi akhirnya nggak punya uang, nggak bisa kasih nafkah. Oh jadi kemana-mana. Ini kalau saja kita memahami satu ilmu, Masya Allah, dalam syariat Islam, ini bisa dua-duanya bisa dikerjakan bersama-sama. Bekerja juga dan juga beribadah juga. Caranya adalah bagaimana? Niatkan semuanya penuh keikhlasan, semua karena menjalankan syariat. Contohnya gini, seorang suami ketika dia bangun subuh, ibadah. Habis sholat subuh, kemudian dia siap-siap niatin bekerjanya untuk mencari rizki yang halal, yang berkah, pulang bawa rizki untuk suami, untuk istri, mohon maaf, untuk istri, untuk anak, ibadah. Kemudian apa lagi? Istirahat supaya seger besok kerja lagi, ibadah. Mau bangun tahajud, udah pasti itu ibadah. Kemudian pagi-pagi mandi supaya segar ketika mau ke tempat kerja, ibadah. Semuanya bisa menjadi ibadah. Bayangkan ketika bangun dari pagi hari sampai malam, itu semua ternilai dengan ibadah. Lalu bagaimana pertanyaan yang tadi kaum perempuan? Oh, kaum perempuan juga Masya Allah banyak yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya bangun pagi lebih awal. Biasanya kalau ibu-ibu nih, perempuan, istri, bangun pagi, itu yang ketika bangun nggak ngurusin yang lain. Atau nggak ngurusin diri. Langsung ke dapur. Mungkin ibu-ibu di luar sana langsung, iya benar. Bangun pagi, lebih dulu, apa yang difikirkan? Bagaimana bekal anak buat sekolah, sarapan apa untuk suami. Bangunnya, dia belum memikirkan dirinya, tapi dia sudah memikirkan bekal untuk anaknya, untuk suaminya, ibadah. Kemudian setelah itu, azan berkumandang, sholat subuh, ibadah. Zikir sesaat, ibadah. Lanjut lagi nyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, ibadah. Suami berangkat, anak sekolah, ke pasar. Niatin ke pasar itu adalah untuk membeli makanan supaya anak dan suami, keluarga makan dengan makanan yang bergizi, diracik dengan racikan yang nikmat. Pulang, anak makan, belajarnya semangat, suami pulang, kerjanya tambah semangat, kita makan, ibadah juga tambah semangat, itu juga ibadah. Kemudian ketika tidur mau istirahat sebentar, niatin nanti bangun lagi untuk tahajud, niat itu aja sudah ibadah. Apalagi kalau memang di tengah malam ibadah untuk tahajud seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, Masya Allah ya, semua bisa ternilai ibadah. Syaratnya satu, ketika kita mau melakukan hal semacam itu, libatkan Allah dengan awali dengan mengucap Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au fi riwayat atau riwayat yang lain mengatakan abtar. Bahwasannya setiap perkara yang baik, setiap perkara yang penting kalau tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka dikhawatirkan ucapan itu mohon maaf, perbuatan itu maka akan jauh dari keberkahan. Sebaliknya, kalau perbuatan kebaikan, meskipun kita ke pasar, kita masak, membenah rumah, tapi kita awali dengan bismillah, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan dan juga insya Allah akan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum perempuan dari pagi sampai malam, yuk setiap yang dilakukan selalu mengucap bismillah, insya Allah itu juga ternilai ibadah. Udah itu dijalanin, dia masih kerja juga, membantu suaminya mencari nafkah.